Hell Buddies, kita kembali dalam opini, obrolan topik terkini podcast FK Undip. Bersama saya Seradita, kita tentunya akan membahas topik-topik hangat terkini. Tapi tenang saja, karena di sini sudah ada bintang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang dokter, tapi kita akan ngobrolin soal pengelolaan sampah. Loh, kok bisa ya? Nah, kita langsung saja sambut ada Dr. Farmaditya Eka Putra, MSI, Med PhD, CRA, CRP. Halo dokter, apa kabar? Selamat siang, kabar baik Mbak Sarah. Nah, oke, kabar baik, puji Tuhan. Dokter, ini kan gelarnya dokter, tapi kenapa kita hari ini ngobrolin soal sampah? Ya, jadi saya kebetulan juga dipercaya di Rumah Sakit Nasional Diponegoro menjadi manajer umum yang salah satunya adalah mengurusi tentang limbah, sampah, dan juga sterilisasi, sehingga memang ini menjadi salah satu domain saya dan interest saya juga ada di pengelolaan tentang sampah ini. Begitu Mbak Sarah. Oke, jadi selain menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Undip, ternyata punya substansi lain ya, ketertarikan lain di pengelolaan sampah ini. Iya, betul. Nah, dokter, ini kan kita ngobrolin pengelolaan sampah yang ada di Indonesia. Kalau menurut data dari KLHK tahun 2023 saja nih dokter, ada sekitar 68 juta ton sampah per tahun yang ada di Indonesia. Dan sampah-sampah itu tentunya ada sampah organik dan juga anorganik. Yang saat ini sedang disorot adalah pengelolaan sampah yang anorganik. Tentunya ini terutama plastik karena sulit diurai, tapi penggunaannya juga kurang dibatasi secara ketat gitu di Indonesia. Kalau menurut dokter, bagaimana nih menyikapi dengan banyaknya sampah plastik dan juga limbah di Indonesia? Ya, kalau kita juga lihat data ya, jadi di tahun 2023 sampai 2024 pasca pandemi ini kan sampah ini naik ya, karena ya konsumsinya juga naik, orang traveling juga naik ya, sehingga ini menjadi salah satu problem. Dan menurut data yang ada di LHK itu bahwa 40% ini belum terolah dengan baik. Nah, 40% dari 68 juta itu berapa? Artinya kurang lebih bisa sampai 24 juta metrik ton ya, sampai 30 juta ini menjadi salah satu masalah yang cukup berarti di Indonesia ya, apalagi kita itu belum mempunyai kapasitas-kapasitas atau instalasi-instalasi yang memudahkan untuk pengolahan sampah itu di publik ya. Jadi sehingga ini akan menjadi salah satu problem yang nanti kedepannya kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini, tidak diberikan solusi, ini akan membahayakan. Karena sampah itu selain mempunyai faktor untuk tempat dan lain-lainnya mengotori, tapi juga ada faktor untuk dalam tingkat tertentu bisa sampai membahayakan. Ya, begitu Mbak Sarah. Oke, dan kita akan ngobrolin soal pengelolaan sampah anorganik atau limbah-limbah ini supaya bisa jadi barang yang punya nilai jual. Nah, kita mulai dari seberapa penting sih dokter untuk mengelola sampah-sampah ini. Misalkan kita biasanya kalau di tempat-tempat umum ada sampah anorganik gitu ya, ada tempat-tempatnya begitu. Ya, kalau di Indonesia ini belum se-advance kalau di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu bahkan sampai untuk sampah handphone, baterai, motherboard, elektronik itu semua sudah disendirikan. Istilahnya semua sudah dipilah ya. Kita bisa memilah, membuang sesuai dengan tipenya. Walaupun di Indonesia sekarang baru 3 ya, anorganik, organik ya. Itu yang masih dipilah ya. Ini sebenarnya sudah langkah yang bagus, tapi di sisi lain kalau dibandingkan di luar negeri, di mana dulu saya pernah tinggal di Belanda ya, itu berbeda sekali ya. Bahkan kalau di Belanda itu untuk sampah-sampah yang berupa kain, factory itu sudah ada ya. Kalau di sini kan semuanya hanya paling dipilah aja, organik, anorganik ya. Plastik botol itu beberapa di FK ini juga sudah dimulai ya. Jadi baru seperti itu. Tapi kalau di luar negeri itu memang sampahnya itu sudah dipilah ya. Bahkan untuk semisal nih, kalau kita ke supermarket ya, itu kita bisa membuang sampah-sampah yang khusus untuk
seperti yang sampah pakaian, sampah elektronik itu kita buangnya ke supermarket, dekat-dekat supermarket itu biasanya ada. Nah, kalau yang sampah anorganik dan organik biasanya dari rumah. Begitu Mbak Sarah. Oke, jadi kalau kita terapkan di Indonesia mungkin bisa, cuman nggak bisa langsung gitu ya Ya, dokter. betul, Ada bertahap. step-stepnya Ya, bertahap gitu. iya. Tapi sangat syukur ya kalau di lingkungan FK ini ternyata juga sudah disediakan Betul. tempat-tempat sampah untuk mendaur ulang juga. Ya, Begitu ada anorganik dan juga ada organik. Nah, ini kan juga perlu peran dari masyarakat begitu. Tidak semua serta-merta hanya dari mungkin kebijakan di atas saja, tapi juga ikut serta masyarakatnya ini. Kalau dokter melihat gimana sih kesadaran masyarakat khususnya di Indonesia terkait dengan pengelolaan sampah? ya, kesadaran masih rendah, tetapi dengan kita memulainya dari diri kita sendiri, dari komunitas terdekat dari kita, saya kira sudah mulai. Dan ini kan memang proyek saya itu kita lakukan di desa, ya kita mengedukasi masyarakat desa untuk bisa memilah dan hasilnya juga lumayan. Nah, jadi yang pada waktu itu kita ada proyek di salah satu desa di Sukoharjo, bahkan mereka sudah mempunyai bank sampah, bahkan BUMDes artinya ada badan usaha milik desa itu yang menangani betul-betul bank sampahnya ini. Karena bank sampah itu adalah selain dia untuk mengatasi permasalahan ini, bank sampah ini bisa menjadikan tambahan nilai ya. Jadi ada value profit yang dihasilkan oleh BUMDes ini yang bisa dikembalikan ke masyarakat. Nah, ini yang penting dan ini masih belum banyak disadari di desa-desa lain ya. Jadi kita mulai dari komunitas-komunitas terkecil. Nah, saya kira kalau di FK ini kita di Undip ini kan udah ada UP3KL ya. Jadi yang menangani sampah dan lain-lain. Kebetulan di RSND kami juga sudah memilah ya. Karena apalagi di rumah sakit itu kan terkait akreditasi, harus ada yang infeksius juga sendiri. Terus untuk sampah organik, anorganik ya, kita selalu pilah karena memang pembuangannya itu berbeda-beda, jalurnya beda-beda. Kalau domestik misalnya kita ke UP3KL ya, yang menangani pembuangan masalah domestik untuk sampah anorganik, kita biasanya kita pilah ya, kita bisa lakukan kerjasama dengan pihak lain. Dan untuk yang infeksius juga kita juga sama, juga kita lakukan pengelolaan kepada pihak lain untuk dimusnahkan. Saya kira begitu Mbak Sarah. Oke, dokter, ini kembali lagi ke sampah anorganik ya. Dan juga nanti mungkin bisa diceritakan itu proyek-proyek yang dikerjakan bersama mahasiswa di Sukoharjo ini. Nah, kalau dari proyek tersebut nih, dokter, kita melihat sebenarnya jenis sampah anorganik mana sih yang paling gampang untuk didaur ulang? Ya, kalau yang paling gampang didaur ulang tentu saja plastik ya. Plastik itu sudah ada, kita sudah ada channelnya, sudah ada ekosistemnya itu sudah ada ya. Jadi mulai pengepul, terus juga istilahnya mereka yang mendaur ulang itu sudah ekosistemnya sudah ada. Namun banyak plastik, sampah-sampah plastik itu yang tidak termasuk dalam yang bisa dijual, istilahnya bisa dijual. Misalnya seperti ini, kalau botol-botol minuman itu tidak semuanya bisa. Ya, contohnya botol Yakult. Botol Yakult tuh enggak ada yang mau. Nah, ini salah satu yang kemarin kita jadikan untuk bahan untuk kerajinan tangan. Ya, tapi kalau botol-botol yang lain, misalnya saya nyebut merek nggak apa-apa ya, maksudnya yang botol-botol air mineral itu kan sudah ada channel sendiri, mereka bisa jual ya. Akan tetapi kalau hanya dijual saja, itu kan juga istilahnya nilai ekonomisnya kurang kalau kita tidak olah. Nah, dengan kemarin proyek yang dengan mahasiswa kami yang di KKN itu, kita bisa bagaimana meningkatkan nilai jual dari sampah yang anorganik itu ya, dari membuat kerajinan, membuat pot ya, terus juga paving block ya, dan juga membuat mesin pencacah plastik. Nah, gunanya apa mesin pencacah plastik? Ini yang tadi yang saya sampaikan bahwa tidak semua plastik itu diterima oleh pengepul. Ya, jadi yang itu yang nantinya akan kita hancurkan, kita dibuat bijih ya. Jadi dibuat bijih yang itu bisa kita serahkan juga ke pengepul. Namun dengan itu saja itu kita hanya nilai ekonomisnya juga tidak tinggi, sehingga kita harus mencari lebih kreatif ya, menggunakan bahan-bahan itu untuk kerajinan-kerajinan lain yang bisa dijual atau
produk-produk lain yang bisa dijual. Saya kira seperti itu, Mbak Sarah. Oke, dokter boleh dong diceritain kenapa kok milihnya di Sukoharjo itu dan bagaimana awalnya selain tadi ada keresahan untuk supaya mengolah sama-sama anorganik ini menjadi nilai jual yang lebih tinggi, ada nggak alasan lainnya? Kalau Sukoharjo karena pemilihan area saja ya, kebetulan saya memang dapatnya di area tersebut dan saya kira di Sukoharjo ini kesadarannya sudah cukup tinggi ya dibanding daerah-daerah lainnya karena saya beberapa di tempat lain pernah juga membina KKN di tempat lain. Nah, Sukoharjo ini salah satu yang kesadaran masyarakatnya cukup tinggi dan mereka juga kooperatif ya. Jadi artinya kita ajak untuk berkolaborasi itu mereka welcome. Nah, ini salah satu. Nah, itu saya di Sukoharjo udah beberapa tahun ya. Jadi di sana kebetulan saya memang dapatnya di sana ya. Jadi dari pembagian pengabdian saya di sana. Jadi itu salah satu program yang cukup berkelanjutan karena kita lanjutkan, terus dosen lain juga melanjutkan. Sehingga yang dulu masyarakat itu belum ada BUMDes, belum ada bank sampah, itu mereka sudah punya bank sampah, udah punya BUMDes yang itu istilahnya karang taruna dari desa tersebut ya. Itu yang akhirnya membentuk BUMDes dan akhirnya yang pada akhirnya itu bisa kembali ke masyarakat lagi ya. Jadi istilahnya objek-objek yang bisa menambah pendapatan asli desa itu mereka optimalkan, termasuk sampah tadi, karena sampah itu kan selalu ada. Betul. Ya kan, selama manusia hidup pasti selalu ada sampah, pasti selalu ada makanan ya, itu kan rantai yang tidak terputus, sehingga ketika itu bisa dioptimalisasikan pastinya akan sangat bermanfaat. Saya kira seperti itu, Mbak Sarah. Oke, berarti dari pengumpulan sampah itu juga langsung dibantu oleh masyarakat setempat nih, dokter? Betul, ya. Masyarakat di Sukoharjo kebetulan sudah peduli tentang pemilahan sampah tersebut ya. Sehingga mereka biasanya sudah ada di hari ini mengambil sampah. Senin biasanya sampah organiknya, Selasa pengambilan sampah anorganik. Mereka sudah sampai taraf segitu untuk di desa Mulur itu. Ya, okay. Jadi memang saya kira itu yang perlu dicontoh di desa-desa lain. Tapi itu juga prosesnya tidak instan, dalam satu malam, itu bertahun-tahun ya. Mereka kita sosialisasi ya, tidak bisa dalam sekejap ya. Jadi memang, dan itu juga salah satu motornya adalah memang BUMDes itu yang warga mereka sendiri gitu. Jadi kita kan hanya orang luar yang istilahnya hanya membantu ya. Tapi kalau masyarakat sendiri mereka di sana tidak sadar ya percuma, tapi di sana masyarakatnya kebetulan sadar dan mereka ada penggeraknya sehingga akhirnya masyarakat itu lebih sadar, lebih peduli dan mendapatkan manfaatnya. Karena apa? Karena dia mengumpulkan itu, dia bisa salah satunya tidak perlu membayar jasa sampah ya, dan bahkan itu uangnya kan untuk istilahnya dikumpulkan di BUMDes yang nanti bisa dikembalikan lagi untuk dikelola untuk kemaslahatan desa. Jadi begitu, sampai sebegitunya. Jadi kan kalau di kota itu kan kita, mohon maaf, kadang kita masih bayar iuran sampah. Karena ya itu, karena kita pun males ya kadang ya, di kota itu males memilah ya. Sehingga ya sudah kita pasrahkan ke jasa misalnya tukang sampah atau apa. Tapi kalau di mereka, kalau yang di ekosistemnya sudah terbentuk, itu akan sangat lebih enak ya. Jadi mereka sudah tertata dengan seperti itu, bisa salah satunya adalah dengan pengambilan itu jasanya dia tidak bayar, hanya kita harus memilih sendiri, memilah sampah tersendiri. Ya, luar biasa sekali ya. Bahkan ini sudah ada jadwal tersendiri untuk mengambil sampah organik maupun yang anorganik gitu. Ini patut untuk dicontoh oleh mungkin daerah-daerah lainnya supaya bisa mengurangi sampah gitu, supaya bisa didaur ulang juga. Nah, dokter, ini kan sampah dari sampah anorganik ini bisa dikelola kemudian jadi sesuatu yang berharga seperti mungkin pengganti paving block. Nah, itu prosesnya seperti apa sih, dokter? Nah, kalau untuk pengganti paving block itu sebenarnya
sangat sederhana ya. Jadi kita hanya memanaskan ya, plastik-plastik semua dipanaskan, ditaruh di, istilahnya kita memasak lah plastik-plastik itu, lalu dicetak ya, didinginkan ya, selesai. Namun setelah itu kita uji ya. Jadi kalau tekniknya tidak benar, itu plastik yang sudah kita panaskan, sudah kita cetak itu gampang pecah. Nah, itu yang kita harus tekniknya mengikuti yang sesuai dengan yang sudah istilahnya sudah pernah dibuktikan sebelumnya bahwa teknik itu lebih awet ya, sehingga waktu pendinginannya dan lain-lain tekniknya itu harus sesuai, sehingga itu yang harus kita tularkan kepada masyarakat berikutnya, karena teknik tersebut itu tidak hanya ya sebenarnya sederhana ya, tapi kan ada waktunya. Misalnya pendinginannya harus tidak lebih dari sekian sebelum dicetak. Jadi pada waktu setelah semuanya lebur ya, plastiknya lebur, itu misalnya harus segera dimasukkan, tidak boleh terlalu lama. Ya, itu ada waktu-waktu khususnya. Begitu, itu yang kita ajarkan kepada masyarakat dan ada juga di modul yang kami buat. Oh, untuk berarti ada mahasiswa. modulnya ya? Betul ya. Kayaknya dibawa juga deh. Ya. Boleh dong dokter Nah, ini ditampilkan. salah satunya ya. Ini adalah modul ya yang kami tinggalkan kepada masyarakat di sana supaya project itu kita tahu bahwa tidak semua project itu bisa berkelanjutan ya. Kalau tidak ada yang menginisiasi itu juga kadang tidak ada berkelanjutan. Itu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah yang sudah kita mulai ya, kalau bisa diteruskan terus menerus. Begitu Mbak. Nah, jadi memang kalau di modul ini tidak hanya anorganik ya, tapi juga organiknya. Nah, tetapi memang kita pada waktu di sana kita memang lebih banyak untuk anorganik, karena apa? Anorganik ini masih yang tadi yang sudah dibilang Mbak Sarah, masih perlu banyak perhatian. Kalau organik kan mereka masyarakat itu sudah sadar ya. Iya. Mau jadi kompos, mau digunakan sebagai maggot, itu mau jadi pupuk, itu mereka sudah, orang desa itu lebih di sana itu lebih paham ya daripada teman-teman di sana. Ya, tapi kita harus tahu bahwa sebenarnya kalau yang kita lihat bahwa organik dan anorganik itu sama-sama problem ya. Jadi hanya saja memang ke depan itu sampah anorganik itu tingkat bahayanya, tingkat mudorotnya lah istilahnya lebih besar daripada sampah organik. Saya kira seperti itu Mbak Sarah. Nah, itu di dalamnya juga termasuk pembuatan mesin-mesin Iya, untuk betul, mengolahnya ya, dokter. prototype. Jadi yang waktu itu kita juga buat prototipe sederhana untuk mesin pencacah plastik ya. Itu sederhana sekali. Jadi bukan untuk yang skala pabrik ya, yang skala yang bisa digunakan untuk di desa ya. Jadi yang sampahnya tidak terlalu banyak ya. Itu gunanya untuk membantu yang tadi saya bilang bahwa sampah-sampah ini itu tidak mempunyai dalam tanda kutip nilai ekonomis. Nah, jadi yang anorganik itu kalau kita tidak bisa kita olah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, hanya dua muaranya, mau jadi paving block atau mau jadi dicacah menjadi biji itu ya. Jadi kedepannya kita harapkan dengan adanya kreativitas dari warga lainnya ya, di sini kan hanya istilahnya memberikan contoh ya, yang sudah kita mulai, tapi dibutuhkan kreativitas sebenarnya karena banyak hal-hal, misalnya kita itu kan sekarang sudah banyak peralatan-peralatan yang menggunakan plastik daur ulang ya, sehingga itu pun bisa digunakan sebagai, salah satunya adalah untuk sebagai wacana kepada teman-teman yang ada di sana supaya bisa memproduksi lebih, jangan hanya berhenti pada plastik daur ulang, tapi mungkin sesuatu yang lebih, yang nilai jual ekonomisnya lebih ya. Kalau misalnya kita bikin bros, bikin kerajinan itu kan harganya jauh
berkali-kali lipat gitu ya berkali-kali dokter lipat, ya. sampai beratus kali lipat Iya, ya. jadi masyarakat juga terkena Betul, dampak dampak ekonominya. ekonomi ya. Jadi kita harapkan itu bisa ke depan bisa berlanjut. Begitu, Mbak Oke, Sarah. kalau itu kan tadi anorganik ya dokter. Ya, Kita tadi sedikit menyinggung soal organik nih. ya, Ada maggot juga. ya, Yang ini juga salah satu terpenting ya untuk mengurai ya, pembusukan. ya. Boleh diceritakan dokter? Jadi kalau maggot ini kan kita istilahnya kita bikin rumah maggotnya ya. Nah, jadi yang harus orang ketahui bahwa maggot ini ya walaupun mungkin bagi sebagian orang itu jijik, tapi itu Iya betul. sebenarnya sangat-sangat bermanfaat. Kenapa? 50% itu lebih cepat mengurai dari sampah-sampah organik ya. Jadi biasanya misalnya untuk kita jadi kompos butuh waktu 3 bulan. Dengan maggot ini dia selain kita memberikan makan kepada maggot, dia mengurainya lebih cepat, maggotnya juga bertambah, maggotnya juga bisa digunakan dijual sebagai bahan pakan ternak karena maggot ini proteinnya tinggi sekali. Nah, kita jadi untungnya berlipat-lipat di sini. Nah, ini yang kadang orang itu istilahnya karena jijik ya pakai maggot dan lain-lain, tapi nilai ekonomisnya kalau kita pikirkan nilai ekonomisnya itu sebenarnya lebih tinggi ya. Karena apa? Sekarang untuk pakan-pakan ternak, pakan-pakan yang hewan peliharaan itu salah satu ingredientsnya atau bahannya adalah dari maggot itu gitu. Jadi itu nilainya sangat tinggi sekarang ya. Gitu. Oh justru ini menambah peluang untuk usaha Betul. ya. Jadi Health Buddies kalau kalian nih pengen bikin usaha apa tapi nggak ada ide, bolehlah ya Ya, bikin usaha maggot ini. cuma ya itu tidak setiap orang bisa ya, Iya. karena memang melihatnya jijik, terus tempatnya juga mungkin dalam tanda kutip melihatnya itu kok kotor ya, padahal kan sebenarnya itu adalah untuk mengurai ya, tempat penguraian. Jadi ya memang tempatnya harus seperti itu karena mereka juga butuh ekosistem yang khusus ya, tidak setiap kelembabannya juga harus kita jaga, sinarnya juga harus kita jaga supaya tetap hidup, supaya mereka ini bisa berkembang biak. Dan juga kita juga harus temukan suppliernya juga, itu penting ya. Kalau sudah kita banyak ternyata kita tidak menemukan suppliernya kan sia-sia begitu Mbak. Betul, oke. Nah dari organik tadi juga dikelola di sana ya dok? Iya, sudah dikelola. Kita sudah punya ekosistemnya. Jadi di Sukoharjo itu maggot itu sudah ada penadahnya sendiri di Kartosuro itu. Jadi mereka biasanya kirim berapa yang bisa kita kirimkan ke sana ya, itu dinilai sebagai uang. Nah, juga kita ada rumah kompos juga, kita bikin rumah kompos di sana ya, walaupun skalanya tidak besar ya, skalanya sekali lagi yang kami lakukan itu bukan skala yang besar, yang bukan skala yang istilahnya terus mercusuar ya, bukan. Kita skalanya kecil, tetapi kita harapkan dari masyarakat desa nanti kalau berkembang dari istilahnya dari uang tersebut itu bisa berputar lagi dan berputar lagi sehingga memberikan manfaat yang ekonomi kepada warga di sana. Begitu. Jadi ini juga bisa untuk contoh di daerah-daerah lain Ya, ya. betul. Diharapkan juga di Semarang juga bisa mencontoh hal tersebut ya. Nah, memang harusnya kita itu istilahnya harus mencontoh, namun juga harus diketahui bahwa kesadaran itu penting. Yang kedua kemauan ya. Kalau masyarakatnya sudah pada sibuk, sudah tidak peduli ya, sudah tidak peduli lagi pengolahan sampah, hanya dikasihkan ke jasa pengambilan sampah, ini kan agak susah ya, sehingga justru masyarakat yang di perkotaan harusnya bisa mencontoh yang di sana. Walaupun sebenarnya kalau saya lihat di Semarang ada beberapa daerah yang sudah menerapkan, tapi tidak di semua ya. Jadi harapan saya sih ke depan itu bisa mulai digalakkan lagi ya, gitu Mbak Sarah. Oke, dokter, ini kalau dokter melihat tadi kan harus ada kesadaran di masyarakat. Nah, ini
Kalau sekarang peran pemerintah harusnya seperti apa? Ya, kalau pemerintah itu sebenarnya saya kira secara undang-undang itu sudah bagus ya, sudah ada regulasinya dari pemerintah. Hanya saja memang praktek di lapangan itu untuk menginisiasi ini itu tidak hanya butuh sebuah regulasi, tapi juga kesadaran dan kemauan. Nah, ini yang agak sulit ya, kesadaran dan kemauan itu mengajak masyarakat itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Jadi masyarakat itu mempunyai prototipe yang lain-lain ya. Setiap daerah itu mempunyai kesadaran yang sendiri-sendiri yang kita tidak bisa paksakan. Dan yang ketiga, untuk memulai ini juga butuh dana yang cukup ya, karena misalnya untuk membuat lahan, misalnya yang organik ya, saya ngomong organik itu kan kita butuh rumah kompos ya, rumah maggot itu juga butuh lahan. Nah, kalau di perkotaan lahan ini kan sudah terbatas dan sangat mahal ya. Tidak kalau di mungkin di kawasan desa itu mereka mempunyai lahan-lahan yang banyak, tapi di perkotaan ini juga problem karena lahan itu sekarang sudah sangat-sangat mahal. Belum lagi mesin-mesinnya, kita bikin mesin-mesin ya, mungkin sederhana-sederhana. Yang ketiga adalah SDM, sumber daya manusianya itu kan harus ada yang selalu mengambil, selalu ada yang istilahnya melakukan pengecekan dan lain-lain. Itu butuh sebuah sumber daya yang cukup ya. Jadi saya kira itu mungkin. Jadi secara regulasi sudah baik ya. Peran pemerintah memang harus menumbuhkan kesadaran itu yang penting ya, dan menumbuhkan kesadaran itu tidak mudah. Harus memang pemerintah ini harus banyak sosialisasi. Dan yang ketiga ini peran pemerintah tentu saja di TPA ya, karena di TPA itu sebenarnya pemerintah itu sudah pemerintah kota maupun daerah itu sudah banyak yang mempunyai TPA yang dengan pemilahan ya, dengan pemilahan sampah. Tapi itu tidak cukup kalau kita mau berbicara tentang pemanfaatan secara ekonomis, karena mereka memilah itu hanya untuk istilahnya didaur ulang saja, tidak sampai untuk ke barang yang bernilai ekonomi lagi. Gitu. Oke. Dokter, ini kan proyeknya digarap bersama mahasiswa-mahasiswa KKN betul. ya. Iya. Ini kan berarti kan ada peran dari anak muda begitu betul. dalam menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk mengelola sampah, kemudian memilah dan mengelola menjadi hal atau barang yang punya nilai jual gitu. Harapannya apa nih dokter terkait dengan mungkin ada generasi muda yang juga harus selalu kesadarannya lebih tinggi lagi? Ya, kalau saya kira generasi muda itu wajib ya sudah mempunyai kesadaran ya. Ini basicnya, kita sekali lagi basicnya adalah kesadaran. Kesadaran bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tidak hanya masalah yang generasi sebelumnya tapi ini adalah masalah bersama. Dan kemudian itu ketika nanti menumpuk itu juga akan mengenai generasinya. Yang generasi muda itu sendiri akan menjadi problem atau menjadi bom waktu di masa depan. Sehingga kesadaran itu penting dimulai di masyarakat, terutama di generasi muda. Yang kedua, harapan saya tadi yang sudah saya sampaikan bahwa anak muda ini kan sekarang ya kreatif ya, sangat-sangat kreatif menurut saya. Termasuk ini proyeknya teman-teman KKN ini adalah dari mahasiswa ya, yang mereka yang memberikan istilahnya inspirasi, Pak dibuat seperti ini, coba aja dilakukan. Kita hanya istilahnya kreativitas itu sangat penting, dan saya kira kenapa kreativitas sangat penting, karena program pemerintah sekarang itu kan hilirisasi ya. Jadi kalau bisa itu jangan kita hanya menyuplai plastik daur ulang, tetapi kita juga bisa melakukan sesuatu dengan plastik tersebut dengan nilai ekonomi yang lebih baik hanya dibanding dengan kita memproduksi biji plastiknya kemudian diekspor. Betul. Saya kira jangan sampai kita hanya sebagai produsen untuk daur ulang ya,
Tapi itu sudah lebih baik daripada kita hanya membuangnya di TPA, karena bagaimanapun ketika kita hanya membuang di TPA itu lama-lama kan akan menumpuk ya, akan mencemari lingkungan, apalagi ada isu mikroplastik juga. Nah, akan lebih baik plastik-plastik yang ada itu kita lakukan daur ulang, dan kita lakukan bagaimana bisa menjadi barang yang bernilai ekonomi yang lebih tinggi, begitu Mbak Sarah. Mungkin ya. langkah kecilnya adalah memilah dari Betul. organik dan juga Ya, anorganik itu ya. itu langkah awal, dan saya kira itu sudah sangat bagus sekali. Ya, kenapa? Karena memang dari situlah kesadaran-kesadaran yang lain akan berlanjut ya. Misalnya, oh nih, kalau saya cuma memilah aja, paling tidak ada istilahnya nilai tambahnya, istilahnya hanya nilai tambahnya sedikit. Yuk, mungkin dibuat apa? Apalagi sekarang generasi muda itu kan pinter-pinter sekali ya. Jadi saya harapkan ke depan kreativitasnya itu bisa tumbuh ya, dengan melihat bahwa ini adalah sesuatu yang dimanfaatkan. Begitu, Mbak Sarah. Oke, kita jadi semakin tahu ya dokter terkait dengan limbah-limbah plastik atau organik dan anorganik ini secara lebih dalam lagi. Dan juga proyek ini diharapkan juga bisa ditiru oleh daerah-daerah lainnya juga, supaya kita masyarakat Indonesia ini semakin banyak mengurangi sampah gitu. Betul. Supaya nggak ada gunungan-gunungan sampah lagi ya dokter ya. Ya, itu yang harapan kami seperti itu ya. Jadi sampah itu kalau bisa ya didaur ulang ataupun digunakan menjadi sesuatu yang lebih baik. Begitu itu yang paling ideal ya, karena tambah lama ini bumi kita akan tambah produksi sampahnya sangat tinggi, dan kita sudah mulai kekurangan lahan ya, sampai mungkin kalau kita tahu ya, jadi berita nasional ya, pada waktu Jakarta mau membuang di daerah Bogor tidak boleh, ditolak ya. Itu kan karena memang lahannya sudah, sekarang lahan sampah itu sudah mulai terbatas. TPA itu hanya menumpuk saja, tidak bisa melakukan daur ulang. Kalau dibakar juga berbahaya karena ada efek gas kaca, itu yang harus kita hindari. Tapi kalau menjadi sumber daya alam yang terbarukan, misalnya digunakan, diolah, itu tidak hanya dibakar tapi menjadikan energi, itu beda cerita ya. Kalau yang selama ini kan sampah asal dibakar ya, tapi itu mencemari lingkungan ya. Padahal sebenarnya bisa dikondisikan. Salah satu ke depan ya, saya pengennya itu sampah yang plastik itu bisa jadi energi lagi ya, energi yang bisa digunakan untuk yang lainnya. Saya kira itu Mbak Sarah. Oke, kita jadi makin tahu nih Dokter Farmaditya, terima kasih banyak untuk ilmunya, bisa sharing di sini. Jadi makin ada ilmu lagi gitu yang kita serap, dan juga untuk masyarakat sekitar lainnya. Nah, itu tadi obrolan kita di opini kali ini. Semoga bermanfaat untuk Health Buddies. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita @fkundip.official, dan juga subscribe YouTube kita di @fkundip.official. Sampai jumpa.